Pernah nggak sih kamu lihat warung, toko, atau usaha kecil yang ramai banget, antriannya panjang, pelanggannya loyal, tapi setahun dua tahun kemudian tetap gitu-gitu aja, nggak nambah cabang, nggak buka di kota lain, bahkan kadang malah tutup pelan-pelan. Padahal usahanya laku, pelanggannya jelas. Kenapa? Hari ini kita bahas alasan paling klasik kenapa usaha kecil susah naik level. Banyak UMKM dibangun pakai tenaga dan semangat si pemilik. Tapi semua hal, dari belanja, bikin produk, sampai layanin pelanggan, tergantung si pemilik. Kalau dia sakit, tutup. Kalau dia cuti, kacau. Kalau dia pindah, usahanya ikut hilang. Ini bukan usaha. Ini jadi self-employment yang capek-capek sendiri. Pernah dengar kalimat gini? Pokoknya biasa aku yang ngerjain, jadi ngerti sendiri. Nah, itu masalahnya. Usaha nggak bisa tumbuh kalau semua SOP, resep, cara ngatur kas, sampai cara menyapa pelanggan cuma ada di kepala si pemilik. Bukankah seharusnya kita berpikir gimana orang lain bisa bantu, gimana bisa dilatih? Coba kamu tanya, kalau kamu punya pegawai baru, apa yang dia tahu? Jam buka toko, cara handle komplain, cara input stok. Kalau nggak ada SOP, semua jalan berdasarkan feeling. Dan feeling itu nggak bisa di-copy-paste. Banyak pelaku UMKM bilang, saya takut pegawai saya nggak jujur. Kalau saya nggak ngawasi, takut berantakan. Akhirnya, semua dipegang sendiri. Capek iya, tapi nggak bisa berkembang. Padahal, kalau sistemnya rapi, kita bisa lepas kendali tanpa kehilangan arah. Banyak yang buka cabang kedua, terus tutup. Kenapa? Karena yang dibuka itu bukan sistem baru, tapi masalah yang diduplikasi. Kalau satu toko aja belum stabil, kenapa buru-buru buka dua? Kuncinya bukan di jumlah toko, tapi di replikasi sistem. Bisa nggak toko kamu dijalankan oleh orang lain tanpa kamu harus ikut hadir tiap hari? Usaha kamu nggak naik level, bukan karena pasarnya kecil, bukan juga karena kamu kurang semangat, tapi karena kamu belum bangun sistem yang bisa hidup meski kamu nggak ada. Dan kabar baiknya, semua bisa belajar bikin sistem, nggak harus raksasa dulu. Mulai dari dokumentasi, SOP, dan berani lepas kendali secara bertahap. Dan seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di episode berikutnya dari serial Skala UMKM.